menjadi 42% pada 2016. Jadi peningkatan beban ganda obesitas dan stunting ini terus meningkat pada anak perempuan 5% dan pada orang dewasa dari 28% menjadi 42% dari tahun 2000 hingga 2017. Nah, di sini WHO sudah melakukan pencegahan seperti melakukan diet berupa konseling diet, kampanye media, pola bela nutrisi, dan pedoman diet. Namun untuk melakukan itu semua dibutuhkan kerjasama oleh pemerintah untuk mengatur tentang tentang makanan yang harus dikonsumsi dan makanan sehat yang perlu. Faktor pendorong terjadinya malnutrisi, beban ganda malnutrisi di Afrika di sub-Sahara ini dikarenakan masyarakat di sana masih mengalami kemiskinan, kemudian kerawanan pangan dan penyakit menular terus meningkat. Kerawanan pangan di sini yang dimaksud pangan yang sehat, pangan yang bergizi di situ kurang memadai, dan mereka pun kalau ada bahan pangan kurang mampu untuk mengelolanya menjadi makanan yang sehat. Kemudian diakibatkan karena adanya kekeringan di wilayah sana serta ada juga banjir. Kemudian krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Di sini mereka juga kurang dalam memperhatikan kesehatan mereka. Krisis kemanusiaan ini mereka kurang aware sama diri mereka, kurang menjaga dan mencari tahu sebenarnya makanan sehat itu seperti apa sih. Kemudian komersialisasi, produksi, pengolahan, dan distribusi pangan berkolerasi dengan penurunan pertanian rakyat. Di sini rakyat yang bertani ini kurang mampu dan kurang memadai bagaimana caranya untuk mengolah bahan pangan tersebut. Kemudian keragaman pangannya masih kurang. Mereka kebanyakan di Afrika Sub-Sahara ini mengimpor dan mengekspor produk dari negara lain, dan produk yang mereka ambil itu mereka tukar dengan bahan pangan yang mereka hasilkan. Nah, jadi mereka ini banyak mengkonsumsi makanan cepat saji seperti yang kita tahu Indomie mereka kebanyakan orang di Afrika sana mengkonsumsi Indomie. Nah, mereka lebih mengkonsumsi pangan yang instan dibandingkan bahan olahan yang sehat. Seperti itu, Bu. Dan kurangnya aktivitas fisik, seperti mereka tuh kurang berolahraga. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, bagus ya. Jadi tadi frekuensinya berarti meningkat kayak gitu ya kasusnya. Dan untuk determinannya, kayak gitu determinannya tadi juga ada beberapa ya, ekonomi, pertanian, pengetahuan, seperti itu. Distribusinya, tadi itu stuntingnya lebih ke anak yang di atas 2 tahun atau berapa? Anak sekolah atau apa? Di bawah stuntingnya itu, Bu, sebenarnya di bawah 5 tahun, Bu. Nah, di situ yang di bawah 5 tahun ya. Kasusnya. Selain Febia, ada yang mau menyampaikan hasil dari cari-cari informasinya gitu di internet? Silakan. Masa kemarin nggak ada yang ini, nggak ada yang lain? Nggak nyari-nyari atau bagaimana? Saya tunjuk ya, kalau gitu ya. Coba Irma. Irma, mana Irma? Iya, Bu. Coba ini disampaikan hasil dari cari-cari jurnalnya, infonya gitu. Coba.
Irma? Tadi kayaknya Iya, udah. Bu. Bentar. Nggak ada suaranya, Irma. Masalah yang saya ambil itu obesitas secara global. Untuk frekuensi obesitas secara global semakin meningkat ya. Frekuensi kejadian penyakit tidak menular pada masyarakat membuat perhatian terhadap penyakit ini makin hari makin meningkat. Karena keadaan ini meningkat dan cenderung sesuai dengan perkembangan masyarakat, menimbulkan adanya tuntunan epidemiologi untuk memberikan perhatian kepada penyakit tidak menular berdasarkan perkembangan sosioekonomi dan kultural bangsa dan dunia. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat. Menurut WHO 2018, pada tahun 2016, sekitar 13% populasi orang dewasa di dunia mengalami obesitas. Sedangkan di Indonesia, menurut data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi atau frekuensi dari obesitas ini pada tahun 2018 sebesar 21,8%. Distribusi obesitas. Yang pertama berdasarkan orang. Membahas tentang distribusi lain dan frekuensi obesitas berdasarkan orang yang terdiri dari kelompok umur dan jenis kelamin. Yang kedua, berdasarkan kelompok umur. Obesitas dapat terjadi pada setiap umur. Obesitas sejak masa remaja cenderung lebih berat dan beresiko tinggi menjadi obesitas di masa dewasa. Ketiga, berdasarkan jenis kelamin. Menurut WHO tahun 2018, prevalensi obesitas secara global pada orang dewasa sebesar 13%, terdiri dari 11% laki-laki dan 15% perempuan. Berdasarkan tempat, Organisasi Kesehatan WHO telah menyatakan bahwa obesitas sebagai epidemik global. Prevalensi obesitas tidak hanya meningkat di negara maju saja, tetapi juga meningkat di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Yang kelima, berdasarkan waktu. Kejadian obesitas umur dewasa di dunia dari tahun ke tahun meningkat. Prevalensi obesitas secara global mulai dari tahun 2012 sebanyak 12%, tahun 2013 12,3%, dan tahun 2014 12,8%. Indonesia juga mengalami peningkatan terhadap kejadian obesitas pada penduduk umur kurang lebih 18 tahun. Pada tahun 2007, prevalensi obesitas sebesar 10,5%, pada tahun 2013 sebesar 4,8%, dan pada tahun 2018 sebesar 21,8%. Diambil dari data Riskesdas tahun 2018. Untuk determinan atau faktor penyebabnya yaitu pertama, umur. Obesitas dapat terjadi pada semua umur, tapi obesitas sering dianggap sebagai kelainan pada umur pertengahan. Yang kedua, jenis kelamin. Obesitas lebih sering dijumpai pada wanita, terutama setelah kehamilan dan pada saat menopause. Yang ketiga, faktor genetik atau riwayat keluarga. Obesitas dapat berasal dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Keempat, pola makan. Di kota-kota besar telah berubah menjadi pola makan modern yang mengandung protein, lemak, gula, dan garam yang tinggi dari pola tradisional yang banyak mengandung karbohidrat dan serat. Kelima, frekuensi konsumsi makanan pokok. Biasanya frekuensi kebiasaan makan bergantung pada budaya kelompok yang diajarkan dalam keluarga. Di Indonesia pada umumnya frekuensi makan sebanyak 3 kali, yaitu makan pagi, siang, dan malam. Keenam, kecukupan energi. Pada usia dewasa, gizi diperlukan untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan menghambat munculnya penyakit
degeneratif. Ketujuh, makanan siap saji atau fast food. Gaya hidup masyarakat telah berubah menjadi gaya hidup modern, serba cepat untuk mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Kedelapan, aktivitas fisik. Pada orang yang kurang melakukan aktivitas fisik dan kebanyakan duduk sering mengalami obesitas. Oke, terima kasih Irma. Jadi itu secara umum ya, gitu. Jadi ini nggak apa sebagai bahan evaluasi saja ya Irma ya. Jadi sebenarnya yang Ibu minta itu adalah kasus spesifik kayak gitu. Maksudnya misalkan kamu ngambil obesitas. Nah, ini obesitasnya di mana? Kayak gitu kan tadi kamu secara global ya, kayak gitu. Obesitasnya di mana? Oh, ini saya ngambil obesitasnya di misalkan di daerah barat gitu ya, di negara barat gitu, Amerika. Gitu. Nah, prevalensinya itu berapa? Gitu ya, tahun ini misalkan tahun sebelumnya gitu, 2021 itu berapa? Gitu. Terus tahun sebelumnya lagi berapa? Nah, itu ada kenaikan atau tidak? Gitu ya. Terus obesitas di Amerika yang kamu ambil dari jurnalnya misalkan. Nah, itu cenderungnya itu karena apa nih determinannya? Oh, ini karena masih tinggi nih konsumsi junk food kayak gitu. Masih tinggi nih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya aktivitas fisik seperti itu. Terus yang distributionnya kayak gitu. Nah, ini terjadinya kan tadi main place gitu ya, where kayak gitu. Jadi di mananya? Gitu. Terus siapa nih yang lebih rentan gitu. Misalkan prevalensinya gitu, dia lebih banyak siapa gitu. Itu kan nanti akan berubah sama determinan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu secara global kayak gitu. Terima kasih Irma. Yang lain ada yang mau menyampaikan lagi apa yang sudah didapatkan? Silakan. Tadi saya sebelum menunjuk Irma, kayaknya ada yang mau mengajukan diri. Siapa tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, di sini saya mau menyampaikan tentang anemia yang ada di Indonesia. Frekuensinya, prevalensi anemia gizi besi pada remaja putri di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2012, remaja putri usia 12 sampai 19 tahun, yaitu 36%. Masa remaja adalah waktu yang tepat untuk melakukan intervensi dalam mengatasi anemia. Pada tahun 2018 di daerah istimewa Yogyakarta 63,68% itu sangat pemberian tablet darah bagi remajanya itu sangat rendah dengan jumlah remaja putri sebanyak 28,8%. Distributionnya itu yang gangguan kesehatan pada remaja putri yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Plus-nya, masalah anemia di Indonesia adalah ancaman yang sangat serius karena bisa menyebabkan kematian. Time-nya berdasarkan upaya Dinas Kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2018. Determinan faktor penyebabnya itu konsumsi obat-obatan tertentu, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. Yang ketiga, memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker, ginjal, atau kolitis ulcerativa. Yang keempat, sedang hamil. Yang kelima, memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti leukemia, anemia, atau multiple myeloma. Terima kasih. Ya, jadi tadi lebih ke remaja ya untuk anemia. Jadi tadi sudah disebutkan determinannya yang lebih apa namanya mengakibatkan atau lebih menyebabkan anemia pada remaja itu apa? Ya, sama
Prevalensinya juga sudah. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya tunjuk lagi ya. Siapa nih ya? Nora. Mana nih Nora nih? Halo Nora. Ya, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas sebelumnya, yaitu yang saya ambil mengenai penderita gizi buruk, yaitu kwashiorkor di negara Indonesia. Yang pertama yaitu frekuensi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat rasio penderita gizi buruk di Nusa Tenggara Timur sebesar 9,7, di mana artinya ada 9 orang setiap 10.000 penduduk di NTT yang menderita gizi buruk. Rasio tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional. Di posisi kedua adalah Papua 6,3, yang ketiga Maluku Utara 4,5. Persentase gizi buruk di Indonesia sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 secara umum mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat di mana pada tahun 2013 persentase gizi buruk yaitu 12,1% menjadi 7,4% pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,8 di setiap tahunnya. Kemudian distribusi penderita kwashiorkor di Indonesia. Biasanya terjadi pada anak lepas susu atau disapih pada umur 1-4 tahun. Bertempat di daerah tropikal, subtropikal, di mana ekonomi, sosial, dan budaya merupakan kombinasi dari faktor penderita kwashiorkor yang kerap menimbulkan protein malnutrisi pada anak-anak. Kemudian untuk determinan, kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan asupan protein. Padahal protein juga sangat penting bagi pertumbuhan selama masa kanak-kanak dan kehamilan. Protein diperlukan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan membentuk sel-sel baru. Jika tubuh kekurangan protein, maka pertumbuhan dan fungsi tubuh yang normal akan mulai terhambat dan kwashiorkor dapat terjadi. Protein dalam darah juga berfungsi untuk menjaga kestabilan cairan dalam pembuluh darah. Ketika protein albumin jumlahnya kurang, maka cairan dalam pembuluh darah tidak ada yang menahannya, sehingga banyak cairan yang merembes ke jaringan sekitar dan menyebabkan edema atau bisa disebut pembengkakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nora ya. Jadi gizi kurang ya, contohnya kwashiorkor. Gitu. Nah, tadi juga FDD-nya sudah disebutkan ya beberapa, begitu. Secara umum ya, tapi di global kayak gitu, di Indonesia, globalnya di Indonesia kayak gitu. Bukan global sih ya, berarti ya di Indonesia kayak gitu kejadiannya kayak gitu. Tadi di beberapa daerah juga disebutkan, yaitu ya Maluku, NTT, kayak gitu, membandingkan prevalensinya kayak gitu. Nora juga bisa sebenarnya ya, jadi lebih point out ke salah satu daerah gitu, misalkan yang tinggi tadi, misalkan NTT gitu. Sebenarnya kenapa nih kok bisa terjadi di NTT? Kenapa bisa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain? Gitu kan pasti ada
Walaupun sebenarnya penyebab secara umum itu kan sama ya, kayak gitu. Kalau underweight, kayak gitu, undernutrition, kayak gitu kan penyebabnya secara umum hampir sama, gitu ya. Tapi pasti ada hal-hal sosial budaya yang berbeda, kayak gitu. Sosial budaya ekonomi yang berbeda dengan daerah lainnya, kayak gitu. Jadi nanti bisa lebih di point out, lebih difokusin apa nih di daerah ini nih apa masalahnya gitu, atau determinan dari undernutritionnya itu apa, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau mengajukan diri, menyampaikan hasil searching-searchingnya. Izin masuk, Bu. Ya, coba Erika. Saya mau menyampaikan mengenai penyakit campak. Jadi di sini saya akan membahas kasus campak di Kota Cirebon pada tahun 2004 sampai 2011. Campak sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak dengan gejala prodroma seperti demam, batuk, pilek, dan konjungtivitas, kemudian diikuti dengan munculnya ruam makulopapuler yang menyeluruh di seluruh tubuh. Campak juga salah satu penyakit infeksi yang banyak menyerang anak-anak. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian anak-anak di usia di bawah 5 tahun disebabkan diare, pneumonia, campak, malaria, dan malnutrisi. Dari data statistik WHO pada tahun 2010 menyebutkan bahwa 1% kematian anak usia di bawah 5 tahun disebabkan oleh campak. Pada tahun 2010, Jawa Barat termasuk provinsi yang memiliki kejadian kasus terbanyak setelah Jawa Tengah. Jadi kasus campak terjadi sepanjang tahun di Cirebon. Setiap bulan selalu ada laporan suspek kasus campak. Kemudian, berdasarkan tempatnya, insiden campak ini per 10.000 penduduk diketahui bahwa pada 2014 sampai 2011 kasus tertinggi sering terjadi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Harjamukti. Untuk distribusi frekuensi kasus campak di sini, tingginya insiden campak di Kecamatan Kesambi pada tahun 2004, 2005, 2007, dan 2009 diperkirakan karena kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan kelompok umur, insiden campak terjadi pada kelompok umur kurang lebih 1 tahun, dan pada tahun 2005 dan 2006, campak tertinggi pada kelompok umur 1-4 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, proporsi kasus campak yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan status imunisasi, banyak beberapa anak yang belum mendapat imunisasi. Kemudian, berdasarkan status vitamin A berpengaruh terhadap fungsi kekebalan tubuh anak. Yang mendapat cukup vitamin A bila terkena penyakit tersebut tidak mudah menjadi parah, sehingga tidak membahayakan jiwa anak. Sedangkan anak yang kekurangan vitamin A menurunkan respon antibodinya. Kemudian dilakukan penelitian secara cross-seksional dan mendapatkan determinan bahwa tempat yang cakupan imunisasinya rendah lebih memiliki resiko tinggi untuk terkena campak. Kemudian tempat yang penduduknya padat juga mempengaruhi kecepatan penularan campak. Karena campak dapat menular melalui udara. Kemudian pentingnya imunisasi juga berpengaruh dan pemberian vitamin A. Untuk jenis kelamin tidak berpengaruh. Terima kasih.
Oke, terima kasih Erika. Jadi tadi kasusnya berapa persen ya campaknya tadi ya? Kasusnya untuk anak di bawah 5 tahun itu 70%. Kalau yang di atas ada nggak? Di atas 5 tahun? Datanya adanya di bawah 5 tahun ya, yang didapatkan sama Erika ya. Jadi lebih dari 70% gitu masih kena campak. Ya. Tapi itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu ya, gitu. Bisa jadi karena sudah semakin banyak kayak gitu ya, kesadaran sudah tinggi gitu, kesadaran masyarakat dan juga untuk penyuluhan terkait imunisasi juga semakin meningkat kayak gitu, kasusnya bisa menurun gitu ya. Nah, sebelum ke materi ada yang mau satu lagi mau menyampaikan? Izin masuk, Bu. Ya, silakan, ulangi. Jadi Assalamualaikum kalau yang warahmatullahi presentasi ini ya, open kamera ya. Mohon maaf, Bu, saya nggak bisa open kamera karena ini nggak pakai laptop juga. Terus nyandet-nyandet, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas saya yang berjudul Stunting pada Balita di Indonesia. Frekuensinya berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia, SSGBI, pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Dalam upaya penanganan stunting di Indonesia, pemerintah sendiri sudah menargetkan program penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Distribusinya mania gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk. Plus-nya masalah stunting di Indonesia adalah ancaman yang serius untuk memerlukan penanganan yang tepat. Time-nya berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia pada tahun 2019. Determinannya, faktor penyebab ada gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai, terlebih lagi aktivitas di pos pelayanan terpadu kurang maksimal saat ini, padahal posyandu adalah tonggak utama pemantau tumbuh kembang balita pada lingkup wilayah yang lebih kecil. Selain itu, kondisi ekonomi di Indonesia selama pandemi berlangsung sedang tidak baik-baik saja. Adanya faktor ekonomi keluarga berkaitan erat dengan terjadinya stunting pada anak. Hal ini karena kondisi ekonomi seseorang mempengaruhi asupan gizi dan nutrisi yang didapatkannya. Dan pola asuh orang tua juga berperan penting dalam mencegah stunting. Terima kasih, Bu. Ya, stunting ya. Yang terakhir kemarin juga SSGI, Studi Status Gizi Indonesia, terakhir itu tahun 2021. Gitu. Jadi ada penurunan, gitu ya. Tapi memang belum sesuai dengan target, gitu. Karena kan targetnya itu harus bisa turun sampai 14% ya. Itu dari target RPJMN kayak gitu sampai 2025. Jadi nanti untuk 2025 kita mengejar target itu supaya ada penurunan sampai 14% gitu ya stunting di Indonesia. Oke, untuk diskusinya kita sudahi ya. Terima kasih semuanya yang sudah berkontribusi dan juga menyampaikan ya. Febia, Irma, Anjanik, Nora, Erika, sama Pelangi. Yang lainnya nanti jika ada tugas-tugas yang memang untuk tugasnya ini menyampaikan gitu, apa yang dicari gitu, baik dari jurnal, buku atau lainnya gitu. Jadi dimohon untuk aktif gitu ya. Terima kasih semuanya.